Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang transfer update dari beberapa klub besar di Eropa. Dimulai dari FC Barcelona yang baru saja mendapatkan mantan pemain dari Manchester City, Ilkay Gundogan secara gratis. Karena kontrak dari Gundogan di Manchester City telah habis, dan dia memilih untuk pindah ke Barcelona dan tidak memperpanjang kontraknya di Manchester City. Padahal ada juga tawaran dari klub di Arab Saudi dan juga ada penawaran dari Arsenal. Tapi ternyata Gundogan memilih FC Barcelona. Pertanyaan besarnya kan kenapa Gundogan itu memilih Barcelona? Kalau menurut saya, dia memilih Barcelona karena memang sudah ada tempat yang disiapkan oleh Barcelona bagi Gundogan. Kan Sergio Busquets telah hengkang dan ada beberapa pemain muda lainnya yang tentu memerlukan bimbingan dari seorang pemain senior. Dan seorang pemain senior tersebut tentu adalah Gundogan yang tidak perlu diragukan lagi pengalamannya. Dan juga kita tahu bahwa dia merupakan bagian penting dari Manchester City yang berkali-kali menjadi juara dari Liga Premier Inggris dan juga baru saja berhasil menang treble. Dan pemain ini bukan saja punya visi permainan yang bagus, tapi dia punya insting untuk mencetak gol. Dan jelang musim lalu berakhir, kita bisa melihat bahwa Gundogan bermain luar biasa. Jadi menurut saya, transfer dari FC Barcelona ini adalah salah satu yang terbaik untuk saat ini di Eropa. Karena mereka mendapatkan pemain yang sangat berpengalaman, pemain yang senior, dan pemain yang sebetulnya masih bisa bermain at the highest level atau at the top level untuk minimal 3 musim lagi. Karena kita tahu bahwa Gundogan adalah pemain yang tidak mengandalkan kecepatan, tapi dia adalah pemain yang mengandalkan kecerdasan. Nah, saya sebetulnya menginginkan Gundogan itu pindah ke Arsenal, ya teman-teman tahulah, saya kan adalah fan dari Arsenal. Tapi ternyata ya Gundogan memilih FC Barcelona karena tentu akan lebih menjanjikan di FC Barcelona yang memang sudah punya rencana besar untuk membangun fondasi di FC Barcelona bukan saja dengan mengandalkan pemain-pemain muda tetapi juga mengandalkan pemain-pemain senior. Karena faktanya selain ada Gundogan di tim FC Barcelona sekarang ada juga Lewandowski di lini depan. Jadi memang FC Barcelona tidak langsung melakukan regenerasi, tapi secara bertahap, karena mereka juga memerlukan pemain-pemain senior yang sudah punya pengalaman yang tidak perlu diragukan lagi di Liga Champions dan yang pernah menjadi juara di Liga Champions. Betul kan teman-teman? Lewandowski kita tahu sebelumnya menjadi juara bersama Bayern Munchen. So this is a very good FC Barcelona team. Saya melihat sekarang FC Barcelona punya materi pemain yang merata dan di tengah mereka akan sangat kuat. Kenapa? Selain Gundogan, ada juga Frenkie de Jong, ada juga Pedri, bahkan Eric Garcia bisa bermain di sana, ada juga Gavi. Jadi tentu banyak pilihan bagi Xavi dan dia mendapatkan pemain senior yang juga bisa berperan sebagai mentor bagi banyak pemain-pemain muda dari FC Barcelona. Jadi menurut saya ini adalah transfer terbaik untuk saat ini di Eropa. Terlepas nanti apakah Real Madrid mendapatkan Mbappe atau tidak. Memang Real Madrid sebelumnya mendapatkan Jude Bellingham, tapi ya Gundogan ini kan lebih matang. Ya, jadi FC Barcelona ini tidak ingin mengambil resiko dengan mengontrak pemain muda. Karena pemain muda di klub mereka tuh sudah banyak, jadi mereka memilih pemain yang senior. Dan yang saya ingin bahas transfer update kedua dari Manchester City. Nah ini menarik nih, Manchester City kan kehilangan Gundogan. Nah menariknya mereka justru memilih Kovacic. Nah mungkin banyak yang bingung, kenapa sih yang dipilih Kovacic, pemain yang jarang mendapatkan kesempatan tampil di Chelsea. Padahal teman-teman, Kovacic ini ketika diberikan kesempatan untuk bermain, permainannya gak buruk sama sekali loh. Bahkan dia adalah pemain yang lebih sering merebut bola di lini tengah. Cuma sayangnya, ada pemain-pemain lain di Chelsea yang gaya permainannya mirip dengan Kovacic. Dan tampaknya dia kalah bersaing di lini tengah. Padahal ini pemain yang sangat berpengalaman. Sebelumnya pernah membela Inter, pernah juga sempat berada di Real Madrid, kemudian sekarang lama berada di Chelsea. Dia merupakan bagian dari tim Chelsea yang menjadi juara Liga Champions beberapa musim yang lalu ketika mereka mengalahkan Manchester City di final. Dan saya pikir ini bukan pilihan yang salah dari Pep Guardiola. Memang kalau kita bandingkan apple to apple antara Kovacic dengan Gundogan, ya mereka adalah pemain dengan tipe permainan yang berbeda. Tapi Pep Guardiola ini juga pintar, dia tahu dia akan sering melakukan rotasi di lineup City dan dia tidak ingin mengambil resiko dengan mengontrak pemain yang minim pengalaman. Kalau Kovacic ini kan sudah lama bermain di Premier League dan dia juga masih membela timnas Kroasia. Jadi yang Pep inginkan nih ya pemain-pemain yang lebih berpengalaman yang berada di Manchester City untuk bisa melapisi lini tengah dari Manchester City, karena kemungkinan besar juga akan ada rotasi di lini tengah. Sebab selain adanya Kovacic, masih ada Calvin Phillips. Tampaknya Calvin Phillips akan tetap bertahan, dia juga tidak mengecewakan ketika diberikan menit bermain.
Phil Foden bisa bermain di posisi tersebut ketika dia diberikan kesempatan, Rodri bisa bermain di sana, jadi sekarang pilihannya tambah banyak. Jadi Pep menginginkan pemain yang ya akan lebih cepat lah beradaptasi ya, dan ini juga menurut saya adalah transfer yang bagus dari Manchester City, dan pas kebetulan kan Chelsea ini kan lagi cuci gudang. Jadi mereka mendapatkan Kovacic, dan kemudian transfer update yang ketiga ya dari klub yang saya dukung ya, Arsenal. Nah, saya agak bingung juga nih ketika Arsenal kok gak bisa dapat Gundogan. Mungkin project dari FC Barcelona itu lebih menjanjikan, dan ya bisa juga Gundogan gak yakin ya dengan projectnya Arteta, karena Arteta ini kan ya kebanyakan janji, tapi sejauh ini ya janjinya gak pernah terrealisasi ya, seperti yang pernah dia janji kepada Willian tuh kalau nggak salah beberapa musim yang lalu, bahwa dalam 2 atau 3 musim ya Arsenal akan bisa menjadi juara Liga Champions. Tapi ternyata kan di musim pertamanya Willian, ya Arsenal lolos ke Eropa aja kagak. Ya kali ini mereka sudah lolos ke Liga Champions. Artinya mereka butuhlah tambahan kekuatan. Jadi seandainya mereka dapat Gundogan, ya tentu itu merupakan additional value ya bagi mereka ya. Apalagi Gundogan kan adalah pemain yang berpengalaman. Sebelumnya sudah ada 2 mantan pemain Manchester City di sana. Jadi ketika Gundogan gak dapat, ya Arsenal juga membutuhkan tambahan pemain di depan, karena musim lalu ya memang sih tanpa Jesus Arsenal masih bisa mencetak gol, tapi yang menggantikan peran dari Jesus tuh performanya gak konsisten. Nketiah kan up and down ya performanya, jadi mereka akhirnya memilih untuk membeli Kai Havertz. Memang harganya gak murah, kalau nggak salah 65 juta pound ya, jika saya tidak salah ya, seperti itulah, karena kan kadang-kadang kita gak pernah tahu value-nya itu sebenarnya berapa ya klub beli. Jadi ya ini menurut saya juga bukan merupakan pembelian yang salah, karena ya memang Arsenal butuh tambahan kekuatan di depan ya, karena kadang-kadang seperti yang kita lihat di pertandingan-pertandingan Arsenal musim lalu, bahwa ketika mereka sudah menguasai jalannya pertandingan, tapi mereka sering sulit dalam urusan mencetak gol. Bahkan beberapa kali Arteta tuh menarik keluar Gabriel Jesus, memainkan pemain lain, tapi kadang-kadang tetap aja dead end ya, artinya jalan buntu. Maka itu yang dia pilih adalah Havertz. Kenapa? Karena Havertz walaupun usianya masih muda, ya tapi sudah lama bermain di Premier League. Jadi sebetulnya untuk bisa beradaptasi dengan melawan tim-tim lain di Premier League, ya Havertz gak akan butuh waktu lama. Dan yang kedua, sebetulnya gaya permainan dari Arsenal sejak dilatih oleh Mikel Arteta ini sebetulnya cocok dengan Havertz, teman-teman. Kenapa? Karena Havertz ini adalah pemain yang paling sering melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi dia adalah pemain kedua di Premier League musim lalu nih secara statistik yang paling banyak melakukan pergerakan tanpa bola setelah Erling Haaland. Lebih dari 300 kali loh, kalau nggak salah 334 kali jika saya tidak salah. Jadi dia adalah pemain yang sangat aktif, dia pintar mencari ruang, walaupun salah satu kelemahan dia adalah dalam urusan melakukan finishing. Nah ini dia harus mengasah kemampuan dia. Dan juga plus poinnya bagi Arsenal, Havertz kan nggak cuma bisa bermain sebagai striker palsu, ya, walaupun dia bermain di posisi striker, tapi kan dia perannya sebagai striker palsu, tapi dia bisa bermain di wing sebelah kanan, kemudian dia bisa bermain sebagai gelandang serang. Jadi tentu ini akan bermanfaat bagi Mikel Arteta untuk melakukan rotasi. Apalagi Arsenal akan bermain di Liga Champions, teman-teman. Mereka harus dong lolos dari fase grup, masa nanti tersingkir dari fase grup kemudian bermain di Europa League? Ya buat apa juga susah payah lolos ke Liga Champions. Jadi memang mereka butuh penambahan kekuatan, dan yang mereka cari adalah pemain yang muda yang sudah punya pengalaman. Jadi kalau menurut saya ini adalah pembelian yang benar dari Mikel Arteta. Dia tidak ingin gambling, sama seperti Pep Guardiola, nggak mau gambling, nggak mau mengambil resiko. Jadi yang mereka pilih Havertz. Tinggal bagaimana Havertz bisa mengasah kemampuannya untuk melakukan finishing. Dan salah satu lagi plus point dari Havertz, dia sering mencetak gol dengan kepalanya. Artinya ini akan memberikan opsi bagi para pemain Arsenal ketika mereka membangun serangan. Jadi nggak harus juga memberikan crossing datar, bisa juga memberikan umpan-umpan silang yang tinggi. Dan klub keempat yang ingin saya bahas dari transfer update ini adalah Manchester United. Oh, saya lupa. Jadi ada juga nih incaran dari City dan Arsenal ya, Declan Rice. Nah, dan ternyata Manchester United juga masuk nih dalam perburuan Declan Rice. Jadi setelah awalnya Arsenal masuk untuk bisa membeli Declan Rice, penawaran mereka ditolak kalau nggak salah 2 kali. Sekarang City yang masuk. Dan terakhir nih yang saya baca perkembangan beritanya, baru saja nih saya baca, baru 1 jam yang lalu, ini dari media luar ya, bahwa MU juga tertarik. Cuman nih penawaran dari MU, mereka akan memberikan 2 pemain juga kepada West Ham, Harry Maguire dan juga Anthony Elanga. Nah ini menarik juga nih bagi West Ham. Jadi selain juga MU akan membayar kepada West Ham, tentu jumlahnya juga akan besar, tapi mereka juga akan memberikan 2 pemain. Tapi sekarang kan tergantung kepada Declan Rice. Nah, apakah dia ingin memilih Manchester City yang kemungkinan besar dia akan mendapatkan gelar?
Ya kita tahu lah bersama Pep Guardiola kan City sudah menguasai Liga Inggris. Mereka baru saja menjadi juara Liga Champions dan musim lalu kan menang treble. Atau dia ingin tetap tinggal di London dan dia pilih Arsenal, walaupun kemungkinan mendapatkan gelar bersama Arsenal tuh kecil, tapi bisa juga dia memilih Manchester United. Karena sekarang di MU ini kan era baru ya, eranya Erik ten Hag. Nah saya nggak tahu nih jika nanti take over MU terjadi, bisa juga nanti mereka targetnya ke Kylian Mbappe. Bisa juga kan, Mbappe kan dikabarkan ingin meninggalkan Paris Saint-Germain, karena Mbappe juga ada tempat. Kalau dia ingin bermain di sektor sebelah kiri, Rashford bisa bermain di depan. Jadi kalau menurut saya, Declan Rice bisa saja memilih antara Manchester City atau Manchester United. Kalau dia memilih Arsenal, wah artinya memang Mikel Arteta pintar membujuk seorang pemain. Karena kemungkinan dia mendapatkan gelar di Arsenal itu sangat kecil. Tapi kalau di City, kemungkinannya besar, kemungkinan kedua terbesar adalah di Manchester United. Jadi yang saya ingin menunggu, apakah Declan Rice ini pilih City, MU, atau Arsenal? Tapi kalau feeling saya ini teman-teman, mungkin saya salah. Tapi kalau feeling saya, jika City bisa menawarkan nilai yang pas, maka kemungkinan Declan Rice akan pindah ke Manchester City. Tapi jika Mikel Arteta bisa membujuk, bisa memberikan penawaran yang lebih baik dan juga proyek yang realistis, ya bisa juga dia tetap ingin tinggal di London dan pindah ke Arsenal. Arsenal juga kita tahu lah, musim lalu kan mainnya bagus dan Arsenal butuh pemain juga di lini tengah. Atau dia bisa juga pilih Manchester United. Manchester United juga kan menjanjikan sekarang bersama Erik ten Hag, tapi ya Erik ten Hag juga harus bisa meyakinkan Declan Rice bahwa mereka akan membangun tim yang kuat. Karena ya MU perlu banyak pemain dan mereka harus cepat nih, jangan cuma diam aja. Jadi kita tunggu saja nih, apakah Declan Rice ke City, Arsenal, atau MU. Kalau menurut saya, opsi pertama dia akan ke City, opsi kedua ke United, baru yang ketiga ke Arsenal. Kalau menurut teman-teman seperti apa? Kolom komentar terbuka di bawah konten ini. Kalian bisa memberikan komentar kalian dan juga memberikan pemikiran kalian. Kira-kira Declan Rice akan kemana dan juga memberikan penilaian kalian dari transfer update yang baru saja saya jelaskan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.